Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak cukup menarik dari cerita-cerita Pak Jokowi selama ini begitu kan. Ada apa kok masih cerita rahasia kemenangan Pilkada DKI bersama Ahok begitu. Jadi ya kalau menurut saya pribadi tidak perlulah diungkap seperti itu begitu kan. Ya inilah demokrasi kita yang memberikan kebebasan kepada siapapun. Tapi perlu diingat bahwa persoalan hari ini adalah ada kecemasan besar sebenarnya kepada Pak Jokowi begitu kan. Mungkin ada kepanikan besar kata Rocky Gerung begitu. Ya dengan situasi hari ini Anies Baswedan sudah diusung ya, sudah dideklarasikan punya satu tiket untuk maju di Pilpres 2024, menunjukkan apa yang selama ini ya di-endorse oleh Pak Jokowi sana sini ya belum menemukan dan bahkan belum dideklarasi begitu, kecuali Pak Prabowo begitu kan, karena dia punya partai sendiri. Sedangkan Pak Ganjar yang di-endorse oleh Pak Jokowi sampai hari ini menjadi spekulasi ada apa begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan dibully habis-habisan punya satu tiket begitu. Dan bahkan hari ini Jokowi ungkap rahasia kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Mari kita baca terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita dengarkan aspirasi masyarakat ya seperti ini. Ini ya. Aspirasi masyarakat sangat luar biasa ya. Jokowi ungkap rahasia kemenangan Pilkada DKI Jakarta bersama Ahok. Wow, ini rahasia kunci kemenangannya cuma buat batu loncatan sana sini. Ini termasuk rahasianya enggak ya? Di satu sisi begitu. Awal keterpurukan bangsa ini berlanjut kepada pengkotakan masyarakat, pelabelan NKRI dan non toleran dan intoleran. Tak lama kemudian bertambahnya utang negara secara masif sampai sekarang ya merengek perpanjangan masa jabatan. Ya karena memang ada oknum atau oligarki yang memainkan peran di situ begitu kan. Terlalu lenyap di kekuasaan, akhirnya tidur di situ ya, lupa untuk mau pulang. Ya mau tidak mau ya setelah bangun dia minta jabatan lagi. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Hebat ya, di prank mobil SMK masuk gorong-gorong nggak pernah pakai parfum, katanya kebiasaan pakai minyak kayu putih, bisa menang ya Mak Jos. Rahasianya itu pinter ngibul, di prank impor TKA bikin mereka wah apa ini ya. Kalau nggak ada PDP kasihan dia, ya betul juga apa yang disampaikan oleh Bu Mega begitu. Rahasianya salah satunya berani curang menang, cuma cara itu baik dan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak punya kejujuran. Ya saya tidak tahu, saya hanya membacakan ini begitu kan. Saya yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Ngibul kalimat sakti, nggak sulit-sulit amat atasi banjir dan macet Jakarta sambil bawa mobil hantu. Apalagi ya karena memang Pak Ahok ini adalah ya gubernur GV ya, gubernur yang diberikan oleh Pak Jokowi sebenarnya begitu kan. Setelah Pak Jokowi dari Solo loncat ke Jakarta, loncat menjadi presiden, pada akhirnya ya sekarang begitu kan. Ya publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka, apalagi Ahok begitu kan. Ahok yang kemudian menyindir Pak Anies Baswedan kemarin seolah-olah dia yang bekerja begitu. Pada hakikatnya ya dibandingkan dengan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Bahwa Anies Baswedan punya catatan demokrasi yang baik dan prestasi yang berani sumpah pocong nggak? Kebetulan kita saat itu di lapangan ini. Di foto ini menunjukkan kebersihan ya. Monumental Jokowi Ahok di DKI. Cebong buzzer mana tepuk tangan? Wah ini berapa miliar ya begitu kan. Ini menjadi tumpukan-tumpukan seperti ini begitu kan. Sangat ya inilah kegagalan mereka begitu. Kunci utama Jokowi menang di Pilkada itu adalah ngedabrus enggak kaleng, menang Pilpres 2 kali berkat kotak suara dari kardus digembok yang disigil stiker gampang dipalsu. Masih pengen 3 periode. Apa ini ya? Ya saya hanya membacakan komentar saja begitu kan. Sepertinya ada yang belum diungkap nih. Ngemes Pak ke Prabowo lah, mana duit petugas nibel ini banyak sekali. Gua pilih karena ada mobil goib SMK, pilihan yang paling gue sesalkan seumur hidup. Ternyata kenapa ya surveinya Pak Jokowi ke tingkat kepuasan publik kok besar begitu ya. Mungkin di satu sisi kan survei kan bisa dibeli sebenarnya begitu kan. Ya walaupun kita tidak menjadi calon presiden, kalau ingin mencalonkan presiden, kalau surveinya itu dibeli ya kekuatan itu menjadi kekuatan hanya di survei begitu, bukan di masyarakat kan begitu kan. Seharusnya survei itu kan melewati masyarakat. Ya mungkin ya melewati masyarakat tapi respondennya berapa kan kira-kira seperti itu. Hanya 1000 kok dijadikan survei begitu. Di mana letak logikanya begitu kan?
Pakainya lagi nih ke se-Indonesian dengan modal deso dan mobil gaib itu sudah cukup. Wow, wow. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi ungkap rahasia kemenangan Pilkada DKI bersama Ahok ya, walaupun giveaway sudah diberikan kepada Ahok waktu itu begitu. Presiden Joko Widodo alias Jokowi ya mengenang peristiwa ketika dirinya memberanikan diri untuk maju sebagai seorang calon gubernur di Pilkada DKI 2012. Dirinya mengaku pada saat itu dia bukanlah siapa-siapa dan maju hanya karena melihat sebuah peluang besar. Dan bahkan bersama Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok ya, dirinya juga menyoroti bagaimana terdapat sebuah tren yang dilakukan oleh setiap calon gubernur pada waktu itu. Ingat, saya ini bukan siapa-siapa. Dari Solo, Deso, masuk ke Jakarta, ya kota besar, saya melihat saat itu ada peluang. Karena setiap pemilihan pilkada dimanapun selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Nggak ada berani keluar dari situ. Beber Jokowi saat menghadiri HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia di Bandung, Jakarta, Teater Jakarta. Jadi menurut saya pribadi ya apa selama ini yang diungkapkan Jokowi apa kok diungkapkan? Sebaiknya Pak Jokowi berbicara tentang ekonomi Indonesia, tentang demokrasi Indonesia begitu kan? Malah curhat atas kemenangan pilkada begitu di mana begitu kan? Ya sekalian aja Pak Jokowi itu mengendorse Giring untuk maju calon presiden begitu kan? Kan biar tertawa begitu kan. Menurutnya saat dia Ahok membuat tren baru sebagai calon yang menggunakan baju kotak-kotak. Saat itu saya ingat menyimpan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak, enggak ada yang berani membuat tren seperti itu. Itu ada risikonya bisa kalah atau keliru, tapi ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Bahkan dalam kesempatan itu ia menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia PSI harus menjadi trendsetter ya dari partai lainnya bila ingin menang di pemilu 2024. Ya saya rasa banyak begitu kan. PSI ya, karena memang PSI itu partai yang sekarang sudah tidak di parlemen begitu kan. Ambang batas di parlemen itu tidak ada begitu, mungkin ya semakin nyongsep begitu. Karena pertarungan partai baru yang semakin memuncak seperti Partai Gelora begitu kan, bahkan elektabilitasnya tinggi daripada Partai Solidaritas, mungkin ini yang menjadi faktor dampak yang menjadi persaingan yang sangat ketat begitu. Tapi pada hakikatnya ya PSI, siapa sih yang percaya kepada PSI, kan seperti itu logikanya begitu kan. Katanya partai anak muda, taunya ya mengkritik orang-orang yang punya prestasi luar biasa begitu kan. Ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kritikannya luar biasa begitu. Tapi dengan kritikan itulah yang kemudian menjadi semangat luar biasa untuk Anies Baswedan begitu. Mungkin si Giring sudah malu begitu kan, malunya sampai ke ubun-ubun. Ini menurut dia PSI harus membaca peluang dan dengan memiliki diferensiasi, dan bahkan dalam kesempatan itu yang mengingatkan PSI untuk tidak mengangkat isu-isu yang tidak disukai oleh anak-anak muda. Jangan mengangkat isu-isu yang tidak disukai oleh anak-anak muda kita. PSI harus memiliki diferensiasi kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Jangan ikut mereka. Isu jangan ikut mereka. Jangan jadi follower tapi harus jadi trendsetternya, pasti dapat, tegas Jokowi. Iya, kalau junjungannya tahu, kalau junjungannya pinter begitu kan. Iya, kalau Giring sebagai ketua umum lah, terus kemudian hanya mengkritik sana sini, di mana saya melihat begini. Di mana ketua partai hari ini yang mengkritik seseorang? Ya di mana begitu kan? Mengkritik secara arti bahwa dia seolah-olah membuli begitu kan, atas rasa kebencian itu. Seperti Giring misalnya sebagai ketua umum, apakah ketua-ketua yang lainnya ada pernah mengkritik Anies Baswedan? Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu, seperti Pak Prabowo, Ibu Mega, terus kemudian Pak Surya Paloh, PKS, Sohibul Iman dan partai-partai yang lain begitu kan. Apakah dia pernah mengkritik habis-habisan Anies Baswedan? Tidak pernah begitu kan, kecuali Giring. Kok ada ketua umum ya tidak punya citra pribadi, tidak punya moral, kalau menurut saya pribadi, dia mengkritik habis-habisan Anies dianggap apa begitu kan? Dianggap sebagai luar biasa, tidak becus bekerja, terus kemudian dianggap sebagai menteri gagal dan sebagainya begitu kan, dianggap sebagai orang bodoh. Di mana letak logikanya begitu? Itulah yang menjadi catatan penting, bahwa selama ini apa yang disampaikan oleh Giring itu ya bertentangan juga begitu kan.
Walaupun Ahok waktu itu ya menang dengan Pak Jokowi ya, akhirnya Pak Jokowi memberikan estafet itu kepada Ahok, karena waktu itu lah Jokowi melanjutkan ke presiden begitu kan. Jadi Ahok itu bukan dipilih oleh rakyat, ya bukan dipilih dalam rakyat dan dalam artian bahwa bersaing begitu kan. Tetapi hanya gubernur giveaway yang bersama Pak Jokowi begitu kan. Walaupun dia dipilih rakyat misalnya, karena yang dipilih itu adalah Pak Jokowi bukan Ahok. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu kan. Ya mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.